bagaimana sebetulnya pemerintah memperbaiki kebijakannya terkait dengan PJJ ini. Sekalipun yang dipikirkan oleh Mas Menteri adalah bagaimana secepat mungkin kita bisa kembali ke sekolah, melakukan proses belajar mengajar tatap muka dengan jaminan kesehatan yang baik, itu harusnya bisa disampaikan ya, kalau memang benar-benar kita dalam posisi yang sudah aman dengan COVID ini. Kalau belum, yang harus menjadi concern utama adalah bagaimana cara kita mengefektifkan PJJ ini. Lagi-lagi ini bukan hanya soal belajar daring, bukan hanya soal kuota pulsa. Saya ingin menyampaikan malam ini lebih khusus bagaimana kita memberikan perhatian kepada pendidikan orang tua. Sedikit sekali ya perhatian untuk para orang tua ini. Mereka hanya dipanggil di awal tahun ajaran dan di akhir tahun ajaran. Kalau sekarang Senin sampai Sabtu adalah waktu untuk belajar, kenapa tidak disisihkan 1-2 hari bukan untuk murid tapi untuk orang tua? Ada kelas khusus untuk mereka. Nah, ini yang tidak banyak dilakukan oleh para guru dan sekolah. Harus ada kurikulum khusus bagi orang tua. Ada kelas khusus bagi mereka. Dan ini harus dilembagakan oleh sekolah dan harus menjadi program dari pemerintah. Saya membayangkan sebetulnya, sekarang ini kan salah satu yang diusung sebagai program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah guru penggerak. Guru penggerak ini berkonsentrasi, selain dia yang nanti akan mengikuti pelatihan, juga akan mendapatkan bimbingan. Kalau coba berpikir lebih realistis, menyikapi pandemi COVID-19, dan peka terhadap masalah yang ada di tengah masyarakat, jauh lebih bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan menciptakan guru-guru penggerak, tetapi konsentrasinya adalah pemberdayaan orang tua. Selain memperhatikan gurunya, perhatikan juga orang tua. Nah, guru-guru penggerak ini harusnya mampu untuk bisa menggerakkan orang tua. Setiap sekolah harus punya, atau bahkan setiap wali kelas itu punya tanggung jawab untuk menjadi koordinator dari pendidikan terhadap orang tua. Dan tentu butuh kurikulum sebagai panduan. Pemerintah itu tidak hanya berkonsentrasi pada pendidikan formal, tapi juga pilar lain, non-formal dan informal. Harapan kita, satu terobosan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, untuk benar-benar secara masif bagaimana orang tua bisa juga ikut dipintarkan untuk menjadi orang tua hebat. Tidak hanya sekedar imbauan, tidak hanya sekedar permintaan, tetapi harus ada satu kanal khusus, hari khusus untuk mereka belajar. Supaya apa? Supaya menjelma menjadi guru-guru yang hebat di rumah, mendidik anak-anaknya, dan kita tidak khawatir. Di tangan orang tua hebat itu kita tidak pernah merasa khawatir tentang bagaimana kita membangun generasi.